25 meter, ada satu menara yang tingginya 20 meter. Dan di depan 3 lapis itu ada satu parit yang penuh air. Lebar sekali dan dalam sekali juga. Sultan Fatih menyerang dari sana 3 lapis dan parit. Mau menyerang dari sini, aslinya sini yang paling strategis karena sambil kota diserang oleh orang-orang Islam, bantuan datang dari arah Rusia, bantuan datang dari arah Eropa, kapal-kapal mereka itu lebih gede dan lebih cepat. Waktu mereka datang ke Istanbul, mereka turunin semua rantai raksasa, kapal masuk ke dalam sini, lalu itu diangkat lagi supaya kapal-kapal Sultan Fatih tidak bisa masuk. Lalu Sultan Fatih bilang, dari sini tidak bisa menaklukkan, dari sana tidak bisa. Dari bagian daratan itu juga sulit sekali. Oke, sebelum kedatangan ke sini dia membuat meriam. Meriam terbesar dalam sejarah manusia, itu namanya Shahi. Itu beratnya 18.000 kilo. Pertama kali seorang membuat meriam, sebelum Sultan Fatih ada meriam. 700, 800, 900 kilo, 1.200, 1.500 kilo. Itu cukup bagus untuk tenggelamkan salah satu kapal. Tapi itu tidak cukup untuk hancur satu benteng yang tebal, teguh, dan tinggi. Tapi Sultan Fatih sudah ada pengalaman, sudah baca. Kenapa 28 sultan datang ke sini dan mereka dikalahkan oleh orang Bizantium? Dia sudah mengerti. Karena mereka belum ada meriam. Sebagai ahli mesin, dia membuat meriam terbesar dalam sejarah manusia pada waktu itu. Namanya Shahi. Itu 18.000 kilo. Pelurunya bervariasi dari 544 kilo hingga 681 kilo. Dia mulai hancur semua benteng di bagian daratan. Tapi dia hancur pagi sampai malam, malam sampai pagi. Sana dibangun kembali oleh para askar di dalamnya kota Konstantinopel. Kali ini Sultan, tapi sambil sana diserang, dihancurkan, bantuan datang dari Rusia, bantuan datang dari arah Eropa, makanan, minuman, gandum, tepung, atau contohnya jagung, atau beras datang ke sini, berarti orang-orang tidak kelaparan. Mereka harus kelaparan dulu, lalu dan semua pohon itu dilicinkan dengan berjenis-jenis minyak. Lalu 72 buah kapal Bapak Ibu dari laut didorong dari belakang, dijalankan dari daratan. 72 buah kapal Bapak Ibu dari laut didorong, ditarik ke atasnya bukit ini, lalu diturunkan dari sini. Berarti 72 buah kapal pada malam yang sama dijalankan dari daratan. Daripada pakai sini, masuknya selat ini, yang ada rantai raksasa, dijalankan dari sana, turun ke selat ini. Saya mau memperlihatkan foto itu. Istanbul, buka mata mereka, itu tanggal 21 April. Mereka lihat semua kapal orang Utsmani sudah di sini, dan kapal mereka sendiri itu sudah kebakaran. Terbakar, karena semuanya dibakar oleh Sultan Fatih sengaja. Lalu Bapak Ibu, kebanyakan askar di bagian daratan dipindahkan ke sini. Karena sini sudah ada kewujudan orang Utsmani dan orang Islam. Kali ini, bagian daratan itu tidak kuat seperti sebelumnya. Sultan Fatih masih hanya, Ibu, dari sini kelihatan lebih bagus. Dia mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Dia kata ini akan mewakili penaklukan orang-orang Islam, kota Konstantinopel. Itu sudah dibuktikan bahwa Sultan yang disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut di hadis itu adalah Sultan Fatih. Karena sudah dibuktikan bahwa sebaik-baik pemimpin itu siapa? Sultan Fatih. Sebaik-baik tentara itu siapa? Tentara Kerajaan Utsmani. Kenapa Sultan Fatih digolong sebagai salah satu sultan yang paling disayangi oleh umat Islam? Seperti Salahuddin Ayyubi, Tariq bin Ziyad, atau sultan lain seperti Kanuni Sultan Sulaiman, karena dia adalah sultan yang disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa lihat kota lama Istanbul, Anda bisa lihat selat namanya Tanduk Emas. Sekarang di atas selat ini sudah ada 4 jembatan Bapak Ibu, dan di atas selat ini Anda bisa lihat 3 jembatan lagi. Tapi ini Eropa, seberangnya juga Eropa. Sedangkan ini Eropa, di seberang kita itu Asia. Ini Istanbul, di seberangnya itu Istanbul juga, tapi bagian Asia Istanbul. Di seberang kita ada satu menara yang tingginya 365 meter, itu namanya Menara Çamlıca.
menara untuk telekomunikasi, menara tertinggi di seluruh Eropa. Hotel kita terletak di arah ini, 2 menara Masjid Taksim kelihatan dari sini. Ini daerah namanya Galata dan Pera. Sini Galata Pera, di seberang kita itu daerah namanya Fatih. Sana dinamakan dengan nama Fatih. Fatih berarti sang pembuka, pembuka pintu kota Konstantinopel. Bawah kita ada satu daerah lagi namanya Kasımpaşa. Itu adalah daerah kelahiran Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan lahir di sana. Presiden Turki sejak tahun 2003. Erdoğan, dia lahir tahun 1954. Beliau 7 tahun lebih tua daripada Jokowi. Dia lahir di bawahnya di sana. Itu daerah namanya apa? Kasımpaşa. Kasımpaşa di sini. Ada pertanyaan tentang sini Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau tanya, Ali, saya mau lihat rantai raksasa. Ada bekasnya lagi, ketebalan seperti apa? Satu bagian rantai raksasa itu disimpan 2-3 lantai bawahnya. Untuk turun ke bawah Bapak Ibu, kita tidak bisa pakai lift. Sambil turun, ada ruang-ruang. Dalam ruang-ruang itu, Anda akan lihat lukisan-lukisan tentang penaklukan kota Konstantinopel, tentang sejarah ini plus, tentang apa itu rantai raksasa yang menutupi selat ini namanya tanduk emas. Satu bagian rantai raksasa itu disimpan 2 atau 3 lantai bawahnya. Sambil turun tolong coba lihat ya, jangan lewat langsung. Lihat, sentuh, lihat ketebalannya yang menutupi selat ini. Ada pertanyaan lagi? Karena suara di sini sangat tinggi. Oke. Ya lift tidak bisa Ustaz, lift dilarang. Lift itu untuk naik ke atas. Kalau nenek-nenek contohnya yang tidak bisa turun pakai lift contohnya, mereka saja yang pakai lift. Bisa. Sisanya orang-orang muda di grup ini tidak ada orang tua, semua wajib pakai tangga untuk turun sampai ke paling bawah. Ya, lebih muda daripada saya, Masya Allah. Jangan lihat warna janggut dan rambut, dia lebih muda daripada saya. Dia, ya Masya Allah lihat. Dia lompat, berenang sampai ke seberang di sana. Oke. Mari. Ikut saya, kita jalan bersama-sama supaya Anda bisa lihat bagian rantai raksasa di bawahnya. Yang ada benderanya apa itu Ali? Yang ada bendera besar? Bendera Turki Baba. Ada taman. Itu pusat orang-orang syahid dikebumikan. Oh, pemakaman. Ya. Hocam Konya'da bak. Konya'da hani şeyler var ya. İslam'ın o şey yanıyor. O işte buraları gösteriyor. Şimdi ıslaklar nereden çıkıyor? O işte. Kita turun dari sini. Khitanan massal 5.000 anak Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku Siman, salah satu hak anak yang diperintahkan agar diberikan oleh kedua orang tua yaitu khitan. Bagaimana ini bagian daripada perintah yang Allah turunkan kepada seluruh nabi. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar mengkhitan anak kita selain memberikan nama, akikah, dan beberapa hak yang lainnya. Kami dari Yayasan Sedekah Kreatif membuka peluang agar Anda sebagai Muslim meraih pahala dengan melakukan atau ikut serta dalam khitanan massal, agar memudahkan agar anak-anak muslimin terkhitan dan menjalankan sunnah Nabi SAW. Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan pahala ini, dan insya Allah selama dia berkhitan atau sudah terkhitan sampai dia meninggal dunia, Anda akan panen pahalanya, dan tentu dia akan menggunakan kemaluan itu tanda kutip dalam kebaikan. Dengan izin Allah SWT Anda akan panen pahalanya.
Bagi Anda yang berminat bisa menghubungi nomor yang ada tertera di layar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khitanan massal 5.000 anak Nusantara tersebar di 6 wilayah. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 301 020 7777. Info donasi 08 111 330 1313. Dia kan pakai Kita sedang berada di Menara Galata. Dulunya menara ini digunakan oleh suku Jenewa yang ada di sini, yang mereka tunduk dengan Kaisar Bizantium, Konstantinopel. Nah, dulu mereka bekerja sama dengan Kaisar Konstantinopel, dan di sana istana Topkapel ada kelihatan menara. Nah, itu adalah istana Topkapel. Nanti kita akan berkunjung ke sana. Ada 25 Sultan Utsmaniyah yang tinggal dan sampai wafat ya, di situ. Sebelahnya ada Hagia Sophia yang dulu gereja kemudian menjadi masjid, lalu diubah jadi museum di zaman Kamal Atatürk, lalu kemudian berubah lagi sekarang menjadi masjid. Sebelahnya lagi ada 6 menara, itu Masjid Biru, dikenal dengan Masjid Biru. Di sebelahnya lagi ke kanan itu adalah Masjid Sulaiman, dikenal dengan Masjid Sulaiman Al-Kanuni. Ini Sultan ke-10, cucu atau cicit kesekiannya dari Sultan Muhammad Fatih. Nah, di depan kita ini ada selat. Ada selat. Ini selat yang dikenal dengan Selat Tanduk Emas. Di sini dulu pasukan Muhammad Al-Fatih dan Muslimin harus masuk di sini untuk menguasai kedua wilayah ini. Baik wilayah yang dikuasai oleh Kaisar Konstantinopel atau suku Jenewa yang ada di sini. Di depan kita ini adalah Selat Bosporus yang dari laut lepas sampai masuk ke selat ini. Nah, dulu ini sekarang di depan kita adalah wilayah Asia, Turki Asia, sebelah sana, dan kita sekarang ini berada di Eropanya. Dulu pasukan muslimin datang dari arah sana, dari arah Asia, untuk menyerang wilayah Eropa ini. Nah, cuman memang mereka belum memiliki armada laut yang kuat, perang laut yang kuat, maka mereka hanya sekedar pakai kapal-kapal yang kecil, sementara Bizantium sudah punya kapal-kapal yang besar, kapal-kapal perang yang besar. Nah, di sini akhirnya Sultan Muhammad Fatih selain menyerang dari darat, ada sisi darat, tapi agak sulit dari darat karena ada 3 lapis benteng mereka dulu. Nanti kita akan lebih mengetahui di museum insya Allah Panorama 1453. Nanti mungkin selepas Jumat insya Allah ya kita mungkin akan ke sana. Nah, cuman Sultan Muhammad Fatih punya satu ide yang menarik. Untuk melewatin selat Tanduk Emas ini sulit sekali kapal lewat, karena dulu mereka melintaskan rantai besar di sini, sehingga setiap kapal nggak mungkin untuk melintas. Jadi kurang lebih yang ada jembatan itu, kelihatan jembatan. Nah, itu dulu ada rantai besar besi yang mereka tarik dari arah tempat Bizantium dan suku Jenewa. Mereka tarik dua-duanya sehingga akhirnya kapal tidak bisa lewat. Akhirnya Muhammad Fatih setelah mengepung 40 hari lebih, dia punya ide untuk menaikkan kapal. Jadi yang rumah-rumah ini semua dulu adalah gunung. Dinaikkanlah kapal dari atas situ sampai dia tembus ke sudut yang lain daripada selat ini. Kita lihat dari sini ya. Sorry.
Ya, jadi di sini nampak lebih jelas dari rumah-rumah itu, dinding rumah yang ada bendera Turki juga, itu ditarik terus jalan, ya, sampai turun ke selat yang ada bangunan lagi sementara penyelesaian di pinggir selat Tanduk Emas. Nah, sampai ke sana, maka kapal-kapal muslimin tiba-tiba di pagi hari itu dikerjakan dalam satu malam, dipindahkanlah kapal-kapal tersebut ke selat ini. Dan pada saat itu kekuatan Bizantium kaget karena kapal-kapal muslimin sudah masuk ke selat mereka, yang mereka pastikan tidak bisa lewat. Dan akhirnya muslimin berhasil membakar kapal-kapal perangnya Bizantium. Dan pada saat itu wilayah sini, yang Jenewa ini akhirnya bisa ditaklukkan oleh muslimin. Dan juga setelah itu mereka akhirnya bisa menembus ya bagian sisi yang lain dari Bizantium untuk masuk ke wilayah ini melalui darat, melalui air, selain juga darat diserang. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala 29 Mei 1453 mereka berhasil menembus itu. Inilah kondisi kota Istanbul, bisa dilihat dari menara ini sekarang. Pemandangan yang sangat indah, bisa juga digunakan untuk bertafakur di sini tentunya. Oke, turun. Just we are keeping left. Chan, you gotta be careful. Dan ini lebih kelihatan di lantai yang lebih bawahnya, kelihatan lebih jelas. Inilah selat dikenal dengan Selat Tanduk Emas, yang pada saat itu kapal-kapal berhasil muslimin sampai ke selat ini. Dan ini akhirnya berhasil menguasai selat ini. Tidak bisa lagi ada bantuan yang masuk dari wilayah Eropa lain untuk membantu kekuatan Bizantium pada saat itu. Ini beberapa peninggalan-peninggalan yang ditemukan dan diabadikan di sini.
Ini rantai yang digunakan dulu untuk menghalangi kapal-kapal yang bisa masuk ke selat. Ya kurang lebih itu gambarnya. Digambarkan seperti rantai yang ditarik dari satu menara kiri dan dari satu menara kanan. Dan ini kalau ditarik maka dia akan mengapung di atas air dan akhirnya menahan kapal-kapal untuk lewat. Jadi memang masih sangat tradisional, tapi pada saat itu seperti itu cara untuk melindungi wilayah mereka. Lubang seperti ini untuk ini semua dari foto-foto tentang Menara Galata yang dikumpulin sama pemerintah Turki. Ada dari masa ke masa. Tahun 9 lahirnya, meninggalnya 1640. Ini kira-kira gambaran seperti apa dia dulu melakukan kegiatan ini. Mau berangkat umroh, haji, dan muslim tour yang aman serta nyaman? Segera pilih paket favorit Anda bersama Uhud Tour. Tersedia berbagai pilihan paket spesial untuk Anda. Seperti umroh bersama Ustadz Khalid Basalamah. Tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud itu. Nah perang Uhud ini teman-teman sekalian, karena Quraisy ingin membalas kekalahan mereka. Haji Furoda. Saat Anda ada kelebihan rezeki, pergilah ke Mekah dan Madinah, umroh, haji, ya, ibadah. Dan masih banyak paket lainnya. Seperti umroh plus Turki, umroh plus Akso, umroh plus Spanyol, umroh plus Maroko, umroh 2 kali Jumat, Muslim Tour, badal umroh dan haji. Segera daftar di Uhud Tour. Hubungi kami di nomor berikut atau booking langsung melalui website www.uhudtour.com. Uhud Tour, we value comfort over. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة.
الله